Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas IPS kelas 11. Ketemu lagi dengan pelajaran sosiologi. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua masih diberi kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran hari ini dan seterusnya dengan maksimal. Bagaimana? Sudah menonton video yang saya rekomendasikan linknya di awal? Video musik ya, itu dari sebuah band bernama Navikula. Dia grup band berasal dari Bali. Isi dari lagunya menurut kalian apa? Ya betul, lagunya itu menceritakan tentang korupsi, tentang mafia hukum yang diakui atau tidak di negara kita itu masih sangat subur gitu ya. Masih sangat banyak koruptor-koruptor. Contoh kasus mungkin yang paling kalian dengar, yang kalian dengar akhir-akhir ini mungkin ini ya, korupsi dana bansos ya. Nah, korupsi dana bansos dari kementerian, yang mana dana bansos itu seharusnya digunakan untuk masyarakat di masa yang sulit, di masa pandemi, malah ini digunakan untuk pribadi ya, dipotong gitu. Pribadi ini sangat miris sekali sebetulnya. Nah, apa sih kaitannya dengan pembelajaran sosiologi itu dengan korupsi? Dalam sosiologi sendiri, korupsi terus adanya mafia hukum ataupun kejahatan-kejahatan atau kriminalitas-kriminalitas yang terkait dengan pengambil kebijakan tertentu, terkait dengan posisi yang tinggi, gitu ya, jabatan yang tinggi itu digolongkan tersendiri gitu oleh para sosiolog ya, dengan penggolongan yang namanya adalah white collar crime atau kejahatan kerah putih. Nah, penggolongan ini ditujukan untuk membedakan dengan kejahatan yang lainnya, karena memang ini cukup sesuatu yang paradoks gitu ya, cukup sesuatu yang aneh gitu ya. Orang berkerah putih, rapi, berdasi itu kan seharusnya mereka yang mengambil kebijakan, mereka yang mengemban amanah dari masyarakat, mengemban amanah dari orang-orang di bawahnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok itu atau untuk mencapai visi misi dari kelompok itu. Kalau konteksnya pejabat berarti negara kelompoknya. Tapi malah dia memanfaatkan jabatannya, memanfaatkan posisinya untuk kekayaan pribadi atau untuk kepentingan keluarganya. Nah, itu kan sesuatu yang sangat beda gitu dengan pakaian yang dia pakai, makanya dikelompokkan sendiri. Kelompok kejahatan kerah putih ini adalah salah satu bentuk contoh permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, kenapa sih bisa disebut permasalahan sosial? Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas materi tentang apa sih permasalahan sosial itu. Ini adalah bab kedua ya di kelas 11, yaitu permasalahan sosial dalam masyarakat. Dan apa-apa aja sih bentuk dari permasalahan sosial yang lainnya ya, selain white collar crime yang tadi saya contohkan itu. Sebelum sampai ke materi, tentunya untuk mengawali sesuatu itu kita harus melihat dari sudut pandang tujuannya dulu, agar ketika kita melakukan sesuatu itu ada artinya buat kita kalau kita memegang tujuannya dari awal. Apa sih tujuannya untuk mempelajari masalah sosial buat kalian gitu, sebagai anak IPS umuran SMA? Yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian permasalahan sosial. Kata menjelaskan di sini tentunya berbeda dengan menghafal ya. Kalau menjelaskan, kalian itu sudah benar-benar paham seluk-beluknya apa sih arti dari permasalahan sosial, sehingga ketika orang bertanya kalian bisa menjelaskan dengan gamblang, dengan yakin gitu, bukan hanya menghafal definisinya saja. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor terjadinya permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Nah, dengan harapannya dengan mempelajari bab ini, teman-teman bisa menganalisis nih. Di Indonesia kan permasalahan sosial mungkin ada berbagai macam bentuk, ada berbagai macam jenis ya.
Nah, itu kenapa sih terjadi? Faktor-faktornya apa sih yang mempengaruhi permasalahan sosial itu bisa terjadi di negara kita gitu. Dan akhirnya yang ketiga, kalian diharapkan mampu mencoba memikirkan cara penanggulangan masalah sosial itu sebagai tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral kalian, yang notabene kalian itu berstatus sebagai pertama pelajar. Pelajar itu kan akademisi. Akademisi itu orang yang lebih tahu daripada orang yang tidak diberikan kesempatan untuk sekolah ataupun kuliah gitu. Sebagai seseorang akademisi yang diberi kesempatan untuk sekolah, kita memiliki tanggung jawab moral untuk bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari dunia akademik. Yang kedua, peran kalian adalah sebagai pemuda gitu. Kan kalian sering dengar tuh dari TV ataupun dari internet gitu. Pemuda adalah harapan bangsa gitu. Pemuda adalah penerus atau pemimpin-pemimpin selanjutnya. Jadi, ya itu adalah tanggung jawab moral kita sebagai pemuda untuk bisa melihat apa saja sih permasalahan sosial yang terjadi gitu. Dan mencoba memikirkan, gimana sih cara jalan keluar kita dari permasalahan sosial itu. Menurut kalian, negara mana yang tidak memiliki masalah sosial? Kita lihat di sini ada Amerika. Menurut kalian, punya nggak masalah sosial di Amerika? Kalau punya, apa yang kalian tahu? Kalau yang saya dapat di Amerika Serikat yang belum lama ini booming adalah tentang masalah rasial. Ternyata setelah sekian tahun negara Amerika itu berdiri, masih saja ada masalah-masalah yang sudah sejak dahulu kala terjadi gitu, yaitu rasisme ya, terutama terhadap teman-teman kita yang berkulit hitam gitu. Kalau teman-teman kepo kasus yang terjadi seperti apa, silahkan di-search saja itu. Beberapa tahun yang lalu ada polisi menangkap seorang pria berkulit hitam, tetapi dengan cara yang kasar, walaupun dia tidak melawan, sampai akhirnya dia sesak nafas, lalu akhirnya meninggal. Sehingga isu itu mencuat, ternyata masih banyak nih polisi-polisi di Amerika ataupun orang-orang yang bekerja pada negara gitu yang masih melakukan diskriminasi pada teman-teman kulit hitam. Itu yang pertama, Amerika ya. Negara yang adidaya pun ternyata memiliki masalah sosial gitu. Lalu kedua, Rusia. Di Rusia juga ada. Ternyata Rusia yang saingannya Amerika gitu, sama-sama negara adidaya gitu, yang mereka adalah negara yang perang dingin gitu, ternyata memiliki masalah sosial kemiskinan. Tidak menyangka ya kalau Rusia itu masyarakatnya miskin ya. Ini data 2017 kalau salah. Angka kemiskinan di Rusia meningkat tajam. Lalu, negara-negara Eropa. Apakah negara-negara Eropa juga tidak memiliki masalah sosial? Tentu saja punya. Negara-negara Eropa kan membentuk suatu perkumpulan gitu ya. Mereka mengelompokkan diri menjadi Uni Eropa. Mereka mengambil kebijakan bersama, menyepakati beberapa hukum internasional antar negara Uni Eropa, menyepakati kebijakan-kebijakan antar negara-negaranya. Tetapi akhir-akhir ini masing-masing negara itu sudah mulai berbeda pendapat, mulai ada gesekan-gesekan, sehingga banyak negara Uni Eropa pun khawatir bahwa Uni Eropa ini akan pecah, akan bubar gitu, pada 2040. Sorry. Kalau kalian tahu kan, Uni Eropa itu kecuali Inggris ya, mata uangnya sama gitu, Euro. Itu adalah salah satu kebijakan yang diambil bersama oleh Uni Eropa. Lalu ketika kalian berwisata nih di Uni Eropa, itu cukup punya satu visa di salah satu negara Uni Eropa. Setelah itu kalian pindah berbagai macam negara, tidak perlu pakai visa lagi. Hanya cukup menunjukkan paspor aja.
Itu salah satu bentuk keputusan-keputusan bersama yang diambil, kebijakan yang diambil. Tapi akhir-akhir ini mereka mulai goyang gitu, si negara Uni Eropa ini mulai pecah gitu. Masing-masing negara mulai menunjukkan egonya masing-masing gitu. Selanjutnya, terakhir, negara kita tercinta ini, Indonesia. Menurut kalian, apa saja sih masalah sosial di Indonesia yang kalian tahu? Selain tadi ya, korupsi, masalah mafia hukum, masalah kejahatan-kejahatan atau kriminalitas-kriminalitas yang dilakukan oleh pengambil kebijakan atau yang memiliki kekuasaan. Menurut kalian masalah sosial yang lain apa sih? Untuk mencari tahu masalah-masalah sosial yang terjadi di kita, coba kita lihat sih aspek-aspek sosial masyarakat Indonesia itu, mulai dari pendidikannya, mulai dari budayanya, mulai dari ekonomi, mulai dari unsur kebangsaan, jiwa kebangsaannya, nasionalisme, patriotisme, lalu hukumnya, lalu politiknya, itu seperti apa? Apakah aspek-aspek ini terlaksana dengan baik, sesuai dengan tujuannya? Kita lihat dari situ dulu. Apakah pendidikan kita itu sudah mencerdaskan kehidupan bangsa? Apakah politik kita itu sudah menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang berjiwa besar, pemimpin-pemimpin yang bisa memajukan negara kita? Apakah hukum kita sudah ditegakkan dengan baik? Apakah perekonomian kita itu sudah sama rata? Bukan sama rata ya, perekonomian kita itu sudah tidak terlalu timpang. Apakah masing-masing dari suku-suku di Indonesia, masing-masing dari golongan-golongan agama di Indonesia itu memiliki nilai kebangsaan yang sama untuk mencapai tujuan kesatuan Indonesia itu, persatuan Indonesia, Kita lihat dari situ. Ketika kita melihat kenyataannya, baru kita bisa menyimpulkan, oh ternyata ada permasalahan ini di Indonesia. Lalu, apakah aspek-aspek ini bisa diakses setiap orang dengan kesempatan yang sama? Setelah melihat aspek itu bisa melaksanakan tujuan atau tidak? Ketika misalkan pun pendidikan itu sudah mencapai tujuan, orang-orang yang bersekolah itu sudah cerdas lulusannya, cerdas secara pengetahuan, cerdas secara keterampilan, cerdas secara moral. Nah, setelah itu dilihat ternyata sudah sampai tujuan pun, ketika aspek itu tidak bisa diakses setiap orang dengan kesempatan yang sama, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses itu, apalagi dengan cara yang suram, berarti itu masih terjadi sebuah masalah. Oke? Nah, setelah di awal pendahuluan panjang lebar ini, lalu apa sih sebenarnya masalah sosial? Menurut kalian, apa kesimpulan masalah sosial di dalam? Ya, saya menghadirkan 4 tokoh ini untuk yang mendefinisikan masalah sosial menurut versi mereka masing-masing. Yang pertama ada Suryono Sukanto, tentunya seorang sosiolog asal Indonesia sendiri. Suryono Sukanto memandang masalah sosial itu adalah suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial itu sendiri. Jadi menurut Suryono Sukanto, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai antar unsur-unsur, antar bagian-bagian kebudayaan atau masyarakat itu sendiri, unsur-unsur masyarakat, misalkan tadi ada politik, ada pendidikan, ada hukum, itu kan unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat kita, itu ada lembaga ekonomi. Ketika itu tidak sesuai dan membahayakan kelompok itu sendiri, kehidupan masyarakat itu sendiri, itulah yang dinamakan masalah sosial menurut Suryono Sukanto. Lalu ada Rapp dan Selznick. Masalah sosial itu masalah hubungan sosial yang menantang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Kalau Rapp ini mengambil sudut pandang dari hubungan sosialnya, hubungan sosial antar komponen masyarakat itu sendiri yang menghambat atas kepuasan mayoritas. Di dalam masyarakat, di dalam negara Indonesia itu sendiri kan terdiri dari berbagai macam elemen. Ada golongan agama tertentu, ada golongan suku tertentu, ada golongan
apalagi kepartaian kalau dalam politik. Ada golongan akademisi, ada golongan praktisi. Nah, itu kan berbagai macam tuh berkumpul jadi satu di Indonesia. Ketika hubungan sosial di antara golongan itu bermasalah, sehingga masyarakat itu sendiri tujuannya terhambat, ya itulah sebuah masalah sosial. Lalu yang ketiga ada dari Arnold Rose, suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat, sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Kita sebagai individu kadang-kadang ingin melakukan sesuatu dan kita mengalami sebuah hambatan tertentu. Nah, itu adalah masalah pribadi. Nah, tetapi ketika ada sebuah situasi di mana semua orang sepakat bahwa situasi itulah yang membuat kondisi kita sebagai masyarakat kesulitan untuk mencapai tujuan kita. Semua sepakat nih bahwa ternyata angka kemiskinan kita yang tinggi itu disebabkan karena lowongan pekerjaan yang kurang atau tidak sesuai dengan lulusan dari lembaga pendidikan kita. Nah, bagaimana kita semua bisa berpikir sepakat? Kalau misalkan individu kan berarti itu hanya pandangan pribadi, tetapi ketika setiap semua orang sama memikirkan, oh ternyata memang saya nggak dapat pekerjaan karena nggak ada lowongannya atau lowongannya sedikit, saya tersingkirkan. Ada juga yang mengatakan saya nggak dapat pekerjaan karena lulusan saya tidak dibutuhkan di sana, ternyata tidak banyak dibutuhkan di tempat-tempat lain, yang dibutuhkan malah lulusan yang lain. Ketika semua orang sepakat dan sama pemikiran situ, itulah berarti adalah sebuah masalah sosial, masalah yang tidak berkaitan dengan masalah pribadi saja gitu. Lalu yang terakhir, Richard and Richard, dia mendefinisikan masalah sosial sebagai pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Kalau ini mirip-mirip dengan Rob ya, yaitu pola perilaku. Ada unsur pola perilaku dari masyarakat itu sendiri, anggota masyarakat sendiri, dan kondisi. Ada juga unsur dari Arnold Rose ya, kondisi. Bisa jadi dari internal masyarakatnya, pola perilaku masyarakatnya, atau bisa jadi dari kondisi eksternal, kondisi dari luar masyarakatnya yang tidak diinginkan dapat diterima dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Itu adalah sebuah masalah sosial. Sampai di sini ada 4 pandangan, silahkan diresapi dulu nih. Diresapi 4-4-nya definisinya, lalu gambarkan dalam otak kalian sendiri definisi masalah sosial seperti apa gitu. Menurut kalian sendiri. Apa itu masalah sosial menurut pemikiran kalian sendiri setelah membaca 4 definisi ini? Silahkan dipikirkan dulu sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Setelah kita membahas definisi dari masalah sosial, lalu ketika kita ingin menganalisis sebuah permasalahan sosial itu gimana sih teorinya gitu ya, teori sosiologinya. Kayak kalau misalkan dalam matematika ketika ingin melihat luas suatu bujur sangkar itu ada tuh kan teorinya, ada rumusnya itu. Nah ini ketika kita melihat masalah sosial pun dalam dunia sosial, sosiologi itu menyediakan teorinya sebagai rumusnya. Ya sama aja dengan matematika sebenarnya. Cuma memang kadang-kadang ilmu sosial itu terasa lebih abstrak ya buat kita ya. Pertama nih, ada penggolongan teori tentang masalah sosial itu ada dari sudut pandang fungsionalis. Sebenarnya sudut pandang atau paradigma sosiologi itu memang secara tidak langsung terpecah menjadi beberapa sudut pandang atau paradigma gitu. Ada fungsionalis, ada konflik, ada interaksionalisme simbolik. Ketika melihat masalah sosial pun akhirnya juga ada beberapa pandangan gitu. Nah, untuk tokoh-tokoh sosiologi di
paradigma fungsionalis ini ada Emil Durkheim, ada Talcott Parsons, ada Robert Camerton, yang dimana secara umum mereka melihat masalah sosial itu muncul dari kegagalan institusi sosial atau kelompok untuk menjalankan fungsinya. Karena orang-orang dengan sudut pandang fungsionalis itu, sosiolog-sosiolog fungsionalis itu memandang masyarakat sosial itu adalah terdiri dari berbagai macam kelompok-kelompok, terdiri dari berbagai macam institusi sosial. Institusi sosial itu contohnya ya tadi politik, ekonomi, institusi politik. Kalau ekonomi ya mungkin ada perusahaan, ada BUMN, ada juga pasar, itu adalah institusi sosial ekonomi. Kalau politik ada partai politik, ada pemerintah, ada rakyat, ada DPR, itu adalah institusi sosial politik. Kali lagi, mereka memandang bahwa masyarakat itu terdiri dari institusi-institusi sosial, kelompok dan kelompok-kelompok yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ketika ada sebuah masalah sosial, mereka memandang bahwa ada yang salah, ada yang gagal nih antara institusi sosial tertentu atau kelompok-kelompok tertentu untuk menjalankan fungsinya, sehingga masyarakat terhambat untuk mencapai tujuannya. Itu adalah dari sisi fungsionalis. Contoh misalkan masalah yang terjadi adalah tadi ya, korupsi. Hukum dipermainkan, diperjualbelikan. Itu berarti pasti ada yang gagal, itu institusi sosial tertentu atau kelompok-kelompok tertentu untuk menjalankan fungsinya. Entah itu mungkin dari orang yang melakukan itu sendiri, orang yang melakukan korupsi itu sendiri. Harusnya dia berfungsi sebagai pengambil kebijakan yang menentukan publik, pengambil kebijakan untuk kesejahteraan publik, dia malah mensejahterakan dirinya sendiri. Atau mungkin dari pengawasnya, polisi ataupun KPK, yang mungkin masih bisa diakalin atau masih bisa disogok, disuap. Atau bahkan dari institusi yang lebih tinggi, hakimnya gitu. Ketika sudah ditangkap, sudah dituntut di pengadilan, ternyata hakimnya dikasih uang, beri hukumannya kecil, sehingga tidak ada efek jera gitu koruptor-koruptor di Indonesia. Ada yang tidak beres dengan institusi sosialnya menurut sudut pandang fungsionalis ya, atau kelompok-kelompok sosial yang ada, sehingga terjadi sebuah masalah sosial. Yang kedua, ada dari sudut pandang konflik nih, pendekatan konflik. Itu tokohnya ada Karl Marx dan Dahndorf. Menurut mereka, masalah sosial itu muncul dari eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah. Karena sosiolog-sosiolog yang berpemikiran atau paradigmanya adalah paradigma konflik, anggap bahwa masyarakat itu bukan serta-merta sebuah kesatuan yang dibentuk bersama, memiliki tujuan dan memiliki fungsi masing-masing sebagaimana tadi ya yang fungsionalis. Menurut mereka, menurut konflik, perspektif konflik, masyarakat itu sebenarnya adalah kumpulan kelompok-kelompok atau institusi-institusi yang memiliki tujuan masing-masing, tetapi menjadi satu karena adanya kekuasaan, karena adanya kelompok tertentu yang dominan mendapatkan kekuasaan. Entah itu kekuasaannya secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan mengajarkan, membudayakan ideologi-ideologi kelompok itu pada kelompok-kelompok lain, sehingga kelompok-kelompok lain merasa oh itu memang cocok gitu. Setujulah dengan apa yang dipikirkan oleh yang memiliki kekuasaan. Sehingga ketika ada sebuah masalah sosial, teman-teman dari sosiolog konflik ini melihat bahwa masalah sosial itu muncul dari eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.
Ketika ada yang menguasai kelompok kuat dan kelompok lemah, tetapi tidak dieksploitasi, walaupun mungkin kelompok yang lemah itu melaksanakan tujuan kelompok-kelompoknya itu berdasarkan kelompok yang kuat, itu tidak menjadi sebuah masalah sosial. Ketika terjadi sebuah eksploitasi, artinya eksploitasi itu kelompok yang kuat mengatur kelompok yang lemah, tetapi kelompok yang lemah tidak diberi hak oleh kelompok yang kuat, itu kan sebuah eksploitasi ya. Terjadilah sebuah masalah sosial. Atau kelompok yang kuat mengatur kelompok yang lemah, tetapi kelompok yang kuat itu terlalu berlebihan dalam mengatur ataupun terlalu berlebihan mengambil haknya, seperti koruptor-koruptor tadi. Bahkan itu bukan haknya, uang yang dia korupsi. Ada eksploitasi di situ, sehingga terjadilah sebuah masalah sosial. Sudut pandang ketiga adalah interaksionalisme simbolik. Dalam sosiologi, sudut pandang interaksionalisme simbolik itu ada beberapa tokoh. Contohnya adalah Max Weber, lalu George Hamid, Charles Gully. Interaksionalisme simbolik itu melihat sosiologi dari sudut pandang yang lebih kecil. Kalau tadi konflik dan fungsionalis itu sudut pandangnya besar dalam lingkup masyarakat besar. Kalau interaksionalisme simbolik itu hanya dari sudut pandang pribadi dan juga kelompok-kelompok kecil. Mereka melihat bahwa tatanan sosial masyarakat kita ini sebenarnya terbentuk karena seorang individu ataupun sebuah kelompok kecil memaknai sesuatu, memaknai tindakan orang lain, kelompok orang lain dengan makna tertentu dan membalasnya dengan tindakan yang memiliki makna tertentu juga buat dirinya. Sehingga ketika melihat sebuah masalah sosial, menurut mereka masalah sosial itu muncul karena pergaulan yang negatif dan karena pelabelan karakter yang buruk. Pergaulannya buruk, pelabelan karakter yang buruk. Apa maksudnya pergaulan yang buruk? Artinya interaksi antar individu ataupun antar kelompok itu tidak baik, tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan harmonis. Lalu ada pelabelan-pelabelan tertentu. Pelabelan itu penempelan karakter-karakter tertentu pada individu ataupun pada kelompok yang belum tentu benar. Misalkan korupsi, balik lagi korupsi. Kenapa mereka bisa korupsi? Tentunya karena ada kesempatan. Selain karena ada kesempatan, karena mereka merasa tidak terawasi, merasa melabeli masyarakat umum itu tidak paham yang mereka lakukan. Melabeli bahwa orang-orang yang di luar penguasa itu kalau kasarnya bodoh gitu, bisa dibodohi sehingga mereka bisa korupsi. Dan masyarakat sendiri mungkin melabeli orang-orang yang memiliki kekuasaan itu terlalu berlebihan menghormatinya gitu, sehingga mereka merasa tidak terawasi oleh masyarakat. Coba saya tanya kalian sendiri secara individu nih, ketika berbicara dengan orang di pasar, penjual di pasar, dengan ketika kalian bertemu dengan bapak kepala sekolah, cara berbicara kalian apakah sama? Tentunya ada perbedaan, walaupun itu sedikit. Apalagi kalau kalian bertemu dengan Pak Presiden, Pak Menteri. Mungkin bukan cuma cara bicara kalian, cara kalian berpenampilan atau berpakaian pun pasti berbeda. Akan lebih sopan, akan lebih positif thinking gitu ya. Akan lebih akan lebih menghormati lah gitu ya. Penghormatan itu wajar, tetapi kalau berlebihan itu akan menciptakan penguasa-penguasa yang menganggap dirinya kebal terhadap orang-orang di bawahnya karena mereka merasa sangat dihormati, sehingga bisa muncullah sebuah masalah sosial, yaitu korupsi tadi.
Oke, materinya cukup sampai di sini saja, karena kalau terlalu banyak juga terlalu berat. Silahkan dipahami kembali. Dan untuk memahaminya kembali, definisi yang saya tadi sampaikan, juga sudut pandang teori-teori dari permasalahan sosial, saya ingin mengajak kalian untuk melaksanakan pembelajaran lanjutan secara mandiri, karena ini waktunya 1 jam, tapi video ini belum sampai 1 jam ya, jadi masih ada waktu lah untuk mengerjakannya. Ada 3 permasalahan sosial yang perlu kalian analisis nih. Ada kemiskinan, ada kesenjangan, dan ada ketidakadilan. Kalau kemiskinan jelas ya, kalian pasti paham lah apa itu kemiskinan. Kalau kesenjangan dan ketidakadilan itu agak-agak beda tipis ya. Tapi di buku paket kalian pun ada sebenarnya. Kalau kalian mau bacanya pasti tahu lah, ada mana yang kesenjangan, mana yang ketidakadilan. Ada 3 nih yang perlu kalian analisis. Cukup salah satu saja. Nah, pembagiannya sesuai dengan absen ya. Jadi absen pertama adalah kemiskinan, absen nomor 2 kesenjangan dapatnya, absen nomor 3 adalah ketidakadilan. Lalu nomor 4 balik lagi ke kemiskinan, nomor 5 kesenjangan, ke-6 ketidakadilan. Itu seterusnya sampai habis ya. Sesuai dengan absen ya. Silakan dicek lagi absennya. Apa yang harus dikerjakan analisisnya? Pertama, sebutkan bentuk nyata dari permasalahan sosial tersebut. Apa bentuk nyata yang kalian lihat di media, kalian lihat di TV, kalian lihat di internet tentang masalah sosial tadi yang saya sebutkan. Misalkan bentuk nyata dari kemiskinan itu apa? Bentuk nyata dari kesenjangan itu apa? Kalian lihat di artikel berita mana misalkan. Terus bentuk nyata dari ketidakadilan itu seperti apa? Setelah kalian menyebutkan bentuk nyata permasalahan tersebut, nomor 2 yang harus kalian lakukan adalah menyebutkan faktor yang menyebabkannya. Apa sih penyebabnya dari kemiskinan? Apa sih penyebabnya dari kesenjangan? Apa sih dari penyebabnya dari ketidakadilan? Itu pun di buku paket kalau kalian sudah pinjam adalah di situ. Atau kalau ada yang belum mengambil atau meminjam buku paket di perpustakaan, kalian bisa cari di internet, di modul-modul juga banyak pasti. Yang ketiga, cobalah rumuskan upaya apa untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut. Oke? Ini adalah tugas lanjutan pelajaran hari ini. Selamat mengerjakan. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan di hari ini juga, kalau bisa tidak telat, agar tidak numpuk dengan mata pelajaran lain di hari lain juga. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kesalahan kata maupun kekurangan-kekurangan lain dalam media pembelajaran yang saya buat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Dan apapun yang kalian kerjakan dalam tugas juga akan memberikan dampak atau pemahaman baru ataupun informasi baru kepada saya. Sekian, sampai berjumpa lagi dengan mata pelajaran sosiologi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.